Shalom Sobat KKS pencinta firman Tuhan. Bersama saya Jenny Saudri Evelia. Hari ini renungan akan diambil dari bacaan liturgi harian. Dari kitab Zakaria 9 ayat 9 sampai 10, Mazmur 145 1 sampai 2 dan 8 sampai 11, serta 13 sampai 14. Bacaan kedua dari Roma 8 ayat 9 dan 11 sampai 13. Serta bacaan Injil dari Matius 11 ayat 25 sampai 30. Renungan hari ini dengan tema yang berjudul bertumbuh melalui kebebasan dalam penyerahan diri. Pernahkah kita bertanya atau berkata, aku bebas, aku bisa menentukan hidupku sendiri. Kalau kita benar-benar bebas, mengapa kita begitu sulit berhenti marah? Mengapa kita begitu sulit melepaskan pengampunan? Mengapa kita terus jatuh dalam dosa yang sama? Mengapa kita begitu mudah dikuasai ambisi dan gengsi? Keadaan itu apakah sungguh-sungguh dapat dikatakan kita bebas? Hari ini Tuhan mengajak kita melihat sebuah kenyataan yang sering tidak kita sadari. Manusia sebenarnya tidak bisa benar-benar bebas dan merdeka hanya dengan mengatur hidupnya sendiri. Karena tanpa disadari kita diperbudak oleh kebiasaan, hawa nafsu, egoisme, luka batin, dan berbagai keterikatan yang sulit kita kendalikan. Hari ini Yesus menunjukkan bahwa kebebasan sejati justru lahir ketika kita menyerahkan hidup kita kepadanya. Santo Agustinus pernah berkata, hatiku gelisah sampai beristirahat di dalammu. My heart is restless until it finds rest in you. Mengapa? Karena menurut Santo Agustinus, kebebasan tanpa Tuhan ternyata tidak membawa damai. Sebaliknya membuat kita menjadi budak dari keinginan kita sendiri yang tak terkendali. Hari ini Santo Paulus juga menjelaskan akar persoalan kita. Dalam Roma dikatakan, kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jadi Paulus tidak sedang berbicara tentang tubuh, tetapi mengenai dua cara hidup, yaitu cara hidup menurut daging dan menurut roh. Sering kita mengira kita sedang mengendalikan hidup, tetapi sebenarnya ego, hawa nafsu, ketakutan, dan dosa sedang mengendalikan kita. Dan paradoksnya ialah yang kita sebut kebebasan seringkali hanyalah kemampuan mengikuti keinginan diri. Padahal kehendak kita sendiri sudah tidak lagi sungguh bebas. Semakin kita ingin mengendalikan hidup kita, semakin kita diperbudak. Sebaliknya, semakin kita berserah kepada Tuhan, semakin kita mengalami kemerdekaan sebagai anak-anak Allah. Mungkin lalu muncul pertanyaan, bagaimana bisa berserah kepada Yesus lalu menjadi merdeka? Logika manusia saat kita berserah adalah kita akan dikuasai, bukannya menjadi bebas. Tetapi Zakaria memberikan jawaban seperti ini. Mesias yang dijanjikan Allah tidak datang sebagai raja yang menaklukkan. Ia datang bukan dengan kereta perang, tidak membawa pedang, tetapi ia datang dengan lemah lembut dan menunggang seekor keledai muda. Allah tidak datang untuk mengambil kebebasan manusia, tetapi datang untuk membebaskan manusia. Pemazmur hari ini juga melengkapi gambaran itu dengan berkata, Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya. Allah mengundang kita menyerahkan hidup bukan sebagai penguasa yang menindas, tetapi sebagai Bapa yang mengasihi kita, siap menopang dan mengangkat kita saat terjatuh. Lalu dalam Injil Matius pasal 11, Yesus berkata di ayat 28. Mari kita baca pelan-pelan ya. Ayat 28 dikatakan, marilah kepadaku kamu semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Ayat 29, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah daripadaku. Karena aku ini lemah lembut dan rendah hati. Dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Yang penting nih ayat 30.
Sebab kuk yang aku pasang itu menyenangkan dan bebanku pun ringan. Nah, apa maksudnya? Apa maksudnya perikop ini? 3 ayat ini, perikop 3 ayat dari perikop ini. Saya mau cerita sedikit nih. Dikatakan Yesus, kuk yang kupasang menyenangkan dan ringan kan? Mengapa bisa ringan? Sekilas kan terdengar aneh. Udah berbeban berat, disuruh datang kepada Yesus dan diminta pikul kuk lagi. Nah, karena kuk yang dipasang Yesus bukan beban. Bapak Ibu dan saudara-saudari terkasih yang dalam Yesus Kristus tentunya tahu ya, kuk adalah kayu melintang yang dipasang pada 2 ekor lembu agar berjalan bersama-sama menuju arah yang sama. Nah, ceritanya begini nih. Berdasarkan praktek pertanian kuno di Timur Tengah pada zaman Yesus, secara historis dan teknis, rahasia di balik ringannya beban yang terletak pada cara pemasangan kuk pada lembu itu. Ya. Pada zaman dulu, sengaja lembu senior yang sudah terlatih besar dan kuat dipasangkan dengan seekor lembu muda yang masih lemah, liar, dan belum berpengalaman. Lalu kuk dipasang atau dirancang dengan maksud sebagian besar beban berat itu dan tarikan utama ada di ada di pundak daripada lembu yang senior itu yang lebih kuat. Sedangkan lembu yang kecil dan lemah itu tidak akan hancur oleh beban berat karena yang perlu dilakukan hanya dia berjalan seirama dengan lembu senior tersebut. Jadi lembu muda tidak perlu tahu arah, tidak perlu memikul beban sendirian, tugasnya hanya menyamakan langkah dengan lembu senior yang memimpin atau berjalan di sebelahnya. Jika lembu muda mencoba untuk berbelok atau kelelahan, lembu yang kuat akan menopang dan meluruskannya kembali. Nah, dengan latar belakang ini, lalu kita kembali masuk ke dalam Injil. Jadi saat Yesus mengajar, mengatakan 3 ayat itu, Yesus sedang mengajar kita dengan memakai contoh kehidupan yang dekat dengan kehidupan orang Israel waktu itu. Supaya mereka dapat mengerti. Karena kita tahu Yesus sering mengajar dengan perumpamaan yang diambil dari kehidupan masyarakat saat itu. Jadi waktu Yesus berkata, pikulah kuku, ia sedang berkata, jangan jalan sendiri, biarkan aku berjalan bersamamu, biarkan aku menanggung beban terberatmu. Ikuti aku supaya beban terberatmu menjadi tanggunganku. Jadi jika kita berjalan bersamanya, dia yang menanggung bagian yang terberat dari beban kita. Kita hanya belajar melangkah, menyelaraskan langkah kita dengan langkah dia. Nah, inilah paradoks Injil hari ini. Semakin kita menyerahkan hidup kita kepada Kristus, semakin ringan beban hidup kita. Jadi beban bukan hilang, tetapi bagian yang terberat itu menjadi tanggungan Kristus. Karena itu penyerahan diri bukan berarti pasrah, tetapi adalah keputusan iman. Pasrah beda dengan berserah ya. Di dalam penyerahan diri itu ada unsur perjuangan, ada peperangan rohani di sana. Keputusan setiap hari untuk bertobat, untuk mengalami metanoia. Membiarkan Roh Kudus mengubah cara kita berpikir, mengubah cara kita berrelasi, mengubah cara kita bekerja, bertindak, mengubah karakter kita. Jadi itulah yang dimaksud dengan berserah, bukan yang pasif. Oke? Jadi ketika kita mulai mengenal Yesus, bukan hanya secara teori dari pengetahuan yang kita baca, dari kata orang, atau bahkan dari khotbah-khotbah yang kita dengar, tetapi berdasarkan pengalaman atau mengalami secara pribadi kasih, kuasa, penyertaan Tuhan dalam hidup sehari-hari, kita mulai berubah. Manusia lama kita perlahan-lahan mulai mati dan manusia baru kita mulai tumbuh dan hidup. Jadi inilah yang disebut dengan knowing him experientially. Jadi Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus,
Saat dunia mengatakan bebas berarti boleh melakukan apa saja sesuai dengan keinginanmu, Yesus berkata, datanglah kepadaku. Pada saat dunia berkata, pegang kendali hidupmu, Yesus berkata, belajar daripadaku dan pasang atau pikulah kuku. Jadi sabda hari ini mengajarkan paradoks yang indah. Manusia mengira ia bebas ketika mengatur hidupnya sendiri, padahal ia sedang diperbudak oleh ego keinginannya sendiri. Jadi Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, saya akan mengakhiri renungan hari ini dengan kesaksian hidup saya. Satu saat ketika saya sedang dalam beban berat dan dalam proses untuk mengambil satu keputusan yang lumayan besar, saya berdoa begini, Tuhan beri saya kebebasan untuk dapat mengambil keputusan yang tepat. Sedang dalam suasana hening menunggu hikmat dari Allah, lalu ada suara kecil di dalam hati saya yang berkata, kalau mau bebas, membuat keputusan, mengambil keputusan, berikan kebebasanmu kepadaku. Dek. Lalu saya terhenyak dan tersenyum lebar. Kenapa? Karena beban saya terlepas dan saya dengan bebas dalam hati untuk mengambil keputusan. Karena yang Tuhan minta dari saya adalah kehendak bebas saya. Free will saya yang membelenggu saya untuk bebas merdeka mengambil keputusan. Saat saya katakan ya, Tuhan ambillah free willku, saya mengalami kebebasan sejati. Demikian kesaksian saya. Shalom, Tuhan berkati.